Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Falafiq dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM di garis Citair 023. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem kendali temperatur menggunakan Autonix TK4S DPR6. Yang pertama, respon sistem. Respon sistem adalah perubahan keluaran sistem terhadap suatu masukan dalam sistem kendali suhu. Respon sistem ditunjukkan oleh perubahan temperatur terhadap perubahan set point atau nilai acuan, yang terdiri dari respon transient atau fase awal perubahan, dan respon steady state atau fase sistem sudah stabil. Yang kedua ada parameter venting, overshoot atau MP, dan setting temps atau TS. Closed loop. Closed loop menggunakan umpan balik dari sensor atau feedback untuk menyesuaikan output. Contohnya, kontrol Autonix membaca suhu atau PV, lalu menyalakan atau mematikan heater agar mendekati set point atau SV. Kelebihannya lebih akurat dan stabil. Kemudian ada open loop, tidak ada feedback. Output tidak dikoreksi berdasarkan hasil aktual. Contohnya, lampu pijar menyala sesuai waktu tanpa memantau suhu. Cara mengoperasikan Autonix TK4S DPR6. Yang pertama, VV, proses value, sama dengan suhu hasil pembacaan sensor. SV, set value, atau suhu yang diinginkan. Kemudian ada input, termokopel tipe K, merah sama dengan plus, biru sama dengan min. Outputnya relay atau SSR untuk mengontrol beban, atau lampu pijar atau heater. Gunakan tombol mode atas bawah set untuk mengubah parameter seperti SV, mode kontrol, dan histeresis. TK4S T4R6 memiliki display PV atau SV, indikator unit, mode manual atau auto, DSP, auto toning, alarm, dan output control. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara men-setting parameter. Jika dilihat, yang pertama kita klik kanan tekan lama, kemudian akan muncul HSYS pada bagian parameter 2. Kemudian kita geser atau tekan lama lagi untuk masuk ke parameter yang berikutnya. Untuk men-settingnya, kita tekan lama, kemudian masuk pada mode HSYS, kemudian tekan enter, kemudian kita setting parameternya dengan cara menggesernya. Jika sudah digeser, kita tinggal atur sesuai HSYS yang akan kita coba, misalkan dengan frekuensi 50, kemudian HSYS berapa. Kemudian di sini untuk menghitung data secara manual, di sini saya menggunakan timer waktu, menggunakan stopwatch agar kita bisa melihat waktu perubahan suhu dalam setiap detiknya. Misalkan 33 derajat berubah menjadi 34 derajat pada detik keberapa, yaitu selama 3 menit. Kontrol histeresis adalah metode kontrol yang menggunakan 2 batas nilai untuk menentukan kapan sistem harus on dan kapan harus off, sehingga alat tidak sering hidup mati secara cepat. Dengan kata lain, histeresis adalah selisih atau range antara batas on dan batas off dalam kontrol on-off. Mengapa harus ada histeresis? Tanpa histeresis, saat suhu mencapai set point, kontrol akan mati. Turun sedikit akan hidup, naik sedikit mati, turun sedikit hidup. Ini menyebabkan switching cepat, kemudian heater cepat rusak, relay panas, dan kontrol tidak stabil. Histeresis diciptakan agar kontrol menjadi stabil. Karena ada set point. Kalau gitu ngapain sampai 3 menit aja? Ya iya. Tadi itu di sini makanya itu nyala lagi gitu. Iya kan? Nanti pas 49 dia nyala lagi nih. Harusnya ya. Harusnya cowok. Gak on off. Kalau kamu kirim, dia di menit 180 itu 42 suhunya. Menit 180. Di detik satu. Ini kan bakal turun. Oh iya, berarti kita hitungin. Tapi dia di sini nggak menyentuh 50
50. Jadi nanti tuh ini tuh dijabarin lagi. Makanya kan tadi Bapak bilang per berapa detik ininya, nanti di bawah ke bawahin lagi di copy. Gitu loh. Ada nyala Jam lagi. 8, berarti ini pas 8. Gimana sih nomornya? Di suhu pas 8. Sarwa. Nih, dia di 108 menit 42 suhunya. Berapa tuh? Terus dia di sini di 100 aja 44, berarti dia nyentuh 50. Nah, di sini dia perhitungannya per 10 detik. Apa set Per point? 10 detik itu 43 detik, 43 Yang bawah, suhunya. Enggak. Di sini 44. Dia tuh kayaknya set pointnya 44 nggak sih? Lah, nah, Di sini dia kayaknya. selanjutnya di sini adalah bagian dari grafik percobaan HSYS. Kontrol PID adalah metode kontrol otomatis yang mengatur suatu sistem agar mencapai set point dengan cepat, stabil tanpa overshoot dan tanpa osilasi. PID banyak digunakan untuk pengontrol suhu seperti TK4, oven atau heater, kemudian motor dan robot, VFD, kemudian level air, tekanan fluida, dan mesin industri. Kenapa PID diperlukan? PID diperlukan dikarenakan untuk memperhalus dan mengatur output secara bertahap, sehingga hasilnya jauh lebih akurat. Selanjutnya, untuk men-setting parameter PID, kita perlu men-setting dari awal. Jika sudah, kita masuk pada bagian HP atau P. Kita tekan tombol sebelah kanan untuk mengatur agar menjadi 30 atau 20 atau berapa. Kemudian jika sudah, kita geser lagi menjadi I. Kemudian kita geser waktunya menjadi 10 misalkan. Kemudian kita tekan enter dan akan menuju ke HI. Jika sudah, kita geser lagi dengan menunjukkan angka 5. Kita setting dulu ke 20. Loh, besok 20 ki ngono kok kayak P. Kayak Satuannya beda lah sih. operasi kan sih? Wis bener gini berarti. Wes lah, yo. Wis to. Sampe aduh. D0. D0. Terus tekan nama. Tekan nama lagi. Wis to. Di anu kuwi kirim kertas. Wes. Situ pateni sik to. Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana grafik dari PID yang telah kita lakukan dan yang telah kita peroleh hasil datanya.